revolusi kebudayaan India. Pada musim gugur 1991, ketika Stawan Kadepurkar mulai kuliah di Pune, tidak jauh dari Bombay, hanya 60% dari lulusan tahun itu yang mendapatkan pekerjaan. Pada saat dia lulus tahun 1995, ekonomi India telah melonjak dengan kencang, dan Kadepurkar beserta teman-teman seangkatannya menemukan masa depan yang jauh lebih cerah. Hampir tak ada yang khawatir akan menganggur setelah lulus. Kadepurkar sendiri memperoleh pekerjaan sebagai seorang insinyur elektronik di Siemens di Bombay dan digaji $1.500 setahun, gaji yang luar biasa pada masa itu. Bagi Kadepurkar, seperti kebanyakan pekerja teknik India yang lulus setelah 1991, masa-masa yang indah baru saja dimulai. 2 tahun sekeluarnya dari college, dia bergabung dengan Lenfosys di Bangalore, perusahaan yang diciptakan oleh Narayana Murthy dan Nandan Nilekani. Gajinya naik menjadi $5 setahun, lebih besar ketimbang gabungan gaji kedua orang tuanya, yang bekerja sebagai guru. Sementara membantu Cisco, klien Lenfosys, merancang kode yang memungkinkan panggilan telepon disalurkan melalui internet, Kadepurkar, seperti sebagian besar teman sekelasnya, tinggal bersama orang tuanya sehingga bisa menabung cukup banyak untuk membeli sebuah sepeda motor. Sewaktu dia berusia 25 tahun, dia membeli rumah. Pada usia 29, dia membeli mobil pertamanya, sebuah Hyundai Accent. Pada generasi orang tua saya, mereka baru bisa membeli rumah ketika berumur 40-an dan membeli mobil jauh setelah itu, kata Kadepurkar. Saat kami masih kuliah, saya pikir tidak ada di antara kami yang membayangkan kami bisa melakukan hal ini begitu cepat dalam hidup kami. Gajinya menanjak amat tinggi ke $20.000 setahun, lalu $40, dan dia terpana sebagaimana mereka yang baru bergabung dengan Infos beberapa tahun sesudahnya Kirangan saat menggunakan gaji pertama mereka untuk membeli telepon seluler terbaru. Mereka tak ragu-ragu membeli mobil dan sepeda motor, dan mengambil pinjaman untuk melakukan itu, katanya. Mereka benar-benar tidak pernah melihat masa-masa yang suram. Seperti kebanyakan koleganya di Infos, Kadepurkar sesekali dikirim untuk bekerja di Amerika Serikat selama beberapa bulan. Baru-baru ini, dia ditransfer ke California, di mana dia mendapat gaji dahsyat $120 setahun. Dia berencana untuk bekerja di California selama beberapa tahun sebelum kembali ke India. Sementara itu, di Bangalore, katanya, para pegawai baru Infos tidak lagi puas dengan membeli telepon seluler. Mereka sekarang sudah membuka akun perdagangan saham internet agar mereka bisa berinvestasi di semua perusahaan India yang go public. Kolega-kolega saya semakin ambisius berkaitan dengan apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup, ujar dia. Berlimpahnya telepon seluler dan sepeda motor baru yang berkilap tak hanya merupakan simbol kesuksesan ekonomi India, ia juga menandakan perubahan radikal dalam kebudayaan. Jutaan kaum muda terpelajar India hidup di dunia yang berbeda dengan dunia orang tua mereka, yang bersusah payah memenuhi kebutuhan hidup dengan gaji yang jauh lebih kecil. Mereka bahkan berbeda dengan kakak-kakak mereka, yang ambisi dan impiannya jauh lebih sederhana. Bagi anak-anak muda yang terpelajar itu, India telah bereinkarnasi menjadi negeri kemakmuran dan peluang yang tak terbatas. Banyak penghuni India baru bekerja untuk perusahaan Amerika dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang memuaskan secara intelektual sambil memperoleh uang yang cukup untuk makan di restoran, membeli rumah dan mobil, mengobrol di telepon seluler dengan teman-teman mereka, serta bepergian. Mereka akhirnya memiliki hal-hal yang dianggap biasa oleh kebanyakan lulusan college Amerika. Outsourcing telah menunjukkan kami bisa bersaing di dunia dan menang, kata Nilekani, CEO Infosys. Seiring dengan terhubungnya India dengan ekonomi global, busana, makanan, dan bahkan ritual pernikahan kaum muda India mulai mencerminkan apa yang mereka lihat di televisi berwarna baru mereka, apakah itu film-film Bollywood, acara televisi Amerika,
atau iklan untuk merek-merek asing. Kisah Kadepurkar itu sudah umum, bukan kekecualian, bagi orang-orang India sukses dan generasi pasca 1991. Mereka yang mengambil pekerjaan-pekerjaan Amerika, itu memang dibayar hanya 1/10 gaji Amerika, tetapi mereka memiliki standar hidup yang fantastik di India. Gaji para karyawan di Bangalore atau Mumbai jauh di bawah gaji orang-orang Amerika di Lembah Silikon atau Manhattan. Kadepurkar memperoleh $120 setahun saat bekerja di California karena jumlah itu mencukupi gaya hidup yang sama seperti yang dicukupi dengan S40,000 di Bangalore. Sebuah apartemen mewah berkamar tidur 3 untuk sebuah keluarga Bangalore di sebuah kompleks dengan kolam renang dan arena bermain anak-anak disewakan dengan tarif $500 sebulan. Keluarga-keluarga kelas menengah India umumnya mempekerjakan pembantu rumah tangga dan tukang masak purnawaktu, yang hanya digaji $55 sebulan, jumlah yang sama akan mereka peroleh untuk kerja 1 hari di Amerika Serikat. Pelayanan telepon seluler mulai pada tarif $5 sebulan. Sebagian besar dari mereka yang mampu membeli mobil dapat pula menggaji sopir purnawaktu, yang gajinya $125 sebulan. Ledakan ekonomi India telah menciptakan ratusan ribu Maharajah muda, malam hari menjadi raja dan ratu di kastil-kastil mereka dalam kompleks perumahan mewah, siang harinya menjadi penghuni bilik-bilik kantor memprogram komputer, menjawab telepon, atau melakukan riset untuk orang-orang asing. Meraih impian Amerika dari Bangalore. Jika kita mengunjungi kantor pusat Infos di Bangalore, kita tidak hanya melihat India yang baru muncul, tetapi juga seluruh ekonomi global yang sedang berubah. Di luar gerbang kompleks itu, anak-anak bertelanjang kaki melangkah ke sekolah di jalanan yang bising penuh lalu lintas. Namun, di dalam gerbang yang dijaga ketat itu terhampar pemandangan yang mirip kampus perguruan tinggi Amerika. Gedung-gedung kantor Infos duduk diam-diam di antara area luas berumput yang dibelah 2 oleh lintasan pejalan kaki dan diselingi oleh lapangan bola basket dan bola voli di sana-sini. Di sana ada restoran pizza Domino dan tempat parkir raksasa. Ketika kampus Infos dibangun, pada 1994, kebanyakan pegawainya naik bus atau sepeda motor. 1 dasawarsa kemudian, mobil-mobil baru menggantikan kendaraan roda 2. Di bilik-bilik kantor di seluruh kampus Infos, para Infosion menggarap pekerjaan sehari-hari yang menjaga ekonomi global berjalan dengan lancar. Vishwas Jain, 28 tahun, seorang insinyur elektro bergelar MBA yang bergaji S14.000 setahun, membantu Sony merancang situs web bisnis ke bisnis. Tetapi pekerjaan lain tidak sekadar menghubungkan angka-angka dan kode. Kami tidak bisa duduk di sini dan merancangnya begitu saja, katanya. Kami perlu memahami proses-proses bisnis mereka. Para karyawan Infos menjalankan pekerjaan mereka dengan serius. 1,4 juta orang melamar bekerja di situ pada 2006. Bagi Jain, Kadepurkar, dan para sejawat mereka, kerja di Infos sama didambakannya seperti kerja di Microsoft bagi orang Amerika. Dengan bekerja untuk Infos, mereka pada akhirnya bekerja untuk perusahaan-perusahaan terkemuka Amerika dan multinasional dari seluruh dunia. Di tempat penyambutan Infos, sebuah video yang bagus menampilkan para karyawannya yang tekun, dan lobinya memamerkan daftar sebagian klien Infos, PepsiCo, Gap, Amazon.com, Nordstrom, DH Liter International, Apple Computer, Cisco Systems, Reebok, International Business Machines, J. Sainsbury, Mercedes, Airbus, Aetna, Toshiba, Johnson Controls, Boeing, Monsanto, dan Porsche. Infos menyambut Kraft Foods, Bank of America, UBS, dan Allianz Comhill Insurance, bunyi sebuah tulisan di lobi itu pada suatu Desember pagi. Pada hari yang lain, ada tulisan yang menyambut delegasi dari Kazakhstan dan dari Nortel. Bagi para pengunjung, pemandangan kampus Infos dan kantor-kantor perusahaan sejenis
telah membantu mencap India sebagai negara pengetahuan, bukan sebagai penakluk ular, kata Nilekani. Setelah perusahaan-perusahaan India seperti Infosys dikenal akan perancangan software, mereka segera melebar ke wilayah-wilayah baru, segala hal mulai dari call center yang paling murah hingga pekerjaan riset dan pengembangan yang canggih. Berjalan kaki sebentar melintasi kampus perusahaan ini dari kantor pusat, melewati gedung olahraga karyawan, lapangan berlatih golf, dan kolam renang, kemewahan yang tak pernah disaksikan sebagian besar orang India, kita akan menemukan sebuah gedung yang terpisah untuk cabang Infosys yang berfungsi sebagai back office berbagai perusahaan multinasional. Alpana Sinha, 25 tahun, duduk di dalam sebuah bilik di Sanam Cembantu mendapatkan pinjaman rumah untuk orang-orang Amerika yang meminjam dari Greenpoint Mortgage. Jika orang yang mengajukan pinjaman menyatakan berpenghasilan $30 setahun, dia memeriksanya dalam pernyataan penghasilan untuk memastikan. Sinha bergaji kurang dari $3.600 setahun dan tidak akan mampu membeli rumah di Amerika, tetapi dia tidak mengeluh. Dia dan para koleganya, 55% diantaranya adalah wanita, terpesona oleh dunia yang kini menjadi terbuka bagi mereka. Dunia tempat kami tinggal, cara kami hidup sekarang, sudah berubah sama sekali, ucap Sinha. Bosnya mengamati bahwa para karyawan muda ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, kebangkitan India sendiri. Ini adalah bagian dari gelombang besar, kata Akshaya Bhargava, CEO cabang back office Iru. Ini bukan sesuatu yang biasa terjadi. Dia sendiri meninggalkan India ke London pada 1989 dan tak pernah terpikir dia akan punya alasan untuk pulang. Dia telah muak dengan pelayanan dasar India yang hampir tidak jalan, muak akan kebiasaan birokrasi yang mengingkari setiap permintaan. Di dalam pikiran saya, di dalam hati saya menyerah, kenang Bhargava. Kini, katanya, bekerja dengan para konsumen luar negeri mengubah pola pikir kaum muda India. Para konsumen Amerika yang penuntut tidak menerima alasan mengapa mereka tidak memenuhi syarat untuk sebuah pinjaman atau menerima paket ekspres tepat waktu, dan itu telah menular kepada orang-orang India yang mendengarkan keluhan mereka di call center dan yang lainnya yang bekerja untuk perusahaan barat yang semakin banyak di India. Semakin banyak orang India yang berani bersikap kritis ketika perusahaan-perusahaan atau pemerintah tidak memenuhi permintaan mereka, kata Bhargava. Seperti para klien mereka yang rewel, para profesional muda India mengharapkan segala sesuatu berjalan dengan baik. Mereka menuntut lebih banyak dari pemerintah mereka, kata CEO Infosys Nandan Nilekani. Setelah membeli mobil dan sepeda motor, mereka menemukan tak ada tempat untuk mengendarainya, karena jalan-jalan India yang buruk. Warga India, bukan hanya investor asing, menuntut infrastruktur yang lebih baik, kata Nilekani. Kaum muda India menuntut bisa dipasang telepon begitu mereka mampu membiayainya. Mereka menuntut untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Mereka menuntut masa depan yang cerah di India. Pada masa lalu, banyak golongan elit India yang pergi kuliah ke luar negeri dan menemukan bahwa mereka harus tetap di luar India jika mereka ingin memperoleh gaji yang tinggi. Kebanyakan warga India yang sangat sukses dan terpelajar meninggalkan negeri itu. Para dokter, profesor, dan profesional dari berbagai bidang pindah ke Amerika Serikat, Inggris, dan negara maju lainnya. Pengosongan orang-orang pandai, brain drain, itu kini berbalik arah seiring dengan meledaknya ekonomi India dan segalanya mulai dari belanja sampai meminta pemasangan telepon menjadi tidak begitu sulit. Awalnya para ahli dalam industri teknologi yang pulang kampung. Banyak orang India yang dahulu tidak ingin tinggal di India sekarang dengan senang hati datang kembali. Kadang-kadang untuk membantu merawat orang tua yang sudah berusia lanjut, dan umumnya mengadopsi tradisi India untuk anak-anak mereka alih-alih menyerap budaya asing. Di Bangalore saja, antara 30.000 dan 40.000 India telah kembali dari luar negeri pada dekade yang lampau. Di antara orang-orang India yang kembali itu,
juga para karyawan call center dan TI, sikap terhadap pekerjaan berubah. Mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tak lagi berharap bahwa mereka akan bekerja di sana selamanya. Karyawan yang kinerjanya buruk dipecat, dan pada saat yang sama, para karyawan melompat ke perusahaan lain ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk bayaran yang lebih tinggi. Di India, ini adalah perubahan yang radikal. Sementara mereka yang bekerja di industri offshoring adalah barisan depan India, perubahan berlangsung lambat pada industri lain. Begitu banyaknya peluang profesional di India sehingga para manajer India bergosip tentang paket gaji yang meroket bagi eksekutif berpengalaman yang bersedia pulang ke India. Persentase orang India berpenghasilan tinggi amat kecil, tetapi terus bertambah. India memiliki 83.000 jutawan pada 2005. Konsultan McKinsey Company menemukan bahwa pada 2005 sekitar 1,2 juta rumah tangga India yang berkecukupan memiliki penghasilan I0000 setahun dan memperkirakan bahwa angka itu meningkat 20% setahun. Sekitar 40 juta rumah tangga India, atau 200 juta orang, mempunyai pemasukan antara $4.000 dan $510.000 setahun. Kelompok itu tumbuh sekitar 10% setahun, akan mencapai 65 juta rumah tangga hingga 2010, dan menjadi sasaran utama bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang mencoba menjual produk di India, menurut McKinsey. Sambil reformasi ekonomi India membawa kemakmuran yang lebih besar, sebagian laba dari para konsumen India yang sedang royal itu masuk ke bisnis-bisnis India dan sebagian ke perusahaan-perusahaan barat. Kemakmuran perusahaan teknologi India dan para karyawannya secara tidak langsung telah menciptakan 3 juta pekerjaan di luar industri itu, sebagian dalam bidang konstruksi dan sebagian melalui pengeluaran para karyawan yang meningkat di berbagai restoran, klub malam, dan toko. Maskapai-maskapai penerbangan dan hotel-hotel meraup untung karena perjalanan bisnis menjadi ramai dan semakin banyak orang India yang mampu naik pesawat alih-alih naik kereta api. Bulan demi bulan, pasar India semakin menarik bagi perusahaan barat yang tengah mencari konsumen baru. Bahkan sementara warga Amerika menyaksikan pekerjaan-pekerjaan pindah ke India, perusahaan-perusahaan Amerika mengambil keuntungan dari lonjakan ekonomi di sana. Perusahaan-perusahaan AS menjual lebih banyak produk di India karena 2 alasan. Pertama, orang India sekarang punya uang lebih banyak, dan kedua, karena India lebih terbuka terhadap dunia luar, kelas menengahnya mengadopsi sebagian unsur budaya barat. Lantaran sejarah kolonialnya, India menyerap banyak cita rasa Inggris, tidak hanya dalam aksen yang terpengaruh Inggris, tetapi juga dalam kebiasaan seperti minum teh bukannya kopi di India bagian utara, misalnya. Kini pusat gaya tarik budaya bagi para profesional muda India beralih ke Amerika Serikat, sebagian karena mayoritas klien call center dan pekerjaan teknologi adalah orang Amerika. Para karyawan call center dilatih untuk menirukan aksen Amerika dan mempelajari budaya pop Amerika, dan ratusan ribu karyawan offshoring seperti Kadepurkar menjadi akrab dengan Amerika karena mereka pernah bekerja dengan klien-klien di sana. Saat istirahat makan siang di perusahaan-perusahaan offshoring, para karyawannya banyak yang memesan makanan dari Domino atau Pizza Hut seperti halnya dari restoran-restoran yang menyajikan makanan India. Merek-merek Amerika baru tersedia belakangan ini dan langsung menjadi dambaan. Rakyat India bisa membeli barang-barang barat dengan mudah baru sejak undang-undang yang melindungi produsen India dikendurkan selama tahun 1990-an, tetapi sekarang mal-mal bermunculan, menjual pakaian-pakaian barat dan merek-merek Amerika. Mobil Ford buatan Chennai memacetkan jalanan India yang penuh lubang. Bahkan kaum miskin India adalah konsumen sasaran bagi beberapa produk. Pepsi ukuran gelas dijual seharga Rp6 di pedesaan India. Sementara India semakin kaya dan bergabung kembali dengan ekonomi dunia, ia mengambil sebagian pekerjaan Amerika, namun memungkinkan Amerika mengekspor gaya hidupnya. Impian Amerika terlahir kembali di tempat yang jaraknya separuh keliling dunia dari Amerika, dan bagi orang India, membeli produk-produk adalah bagian dari impian itu.
Merek-merek Amerika sama artinya dengan kemakmuran dan kesuksesan, bahkan McDonald's dan Pizza Hut. Para wanita India mengalami perubahan penibahan yang paling signifikan. Secara tradisional, wanita India bergantung secara keuangan pada keluarganya sampai dia menikah, yang mulai saat itu dia bergantung pada suaminya. Di hadapan naiknya upah dan menyebarnya nilai-nilai barat, kebiasaan-kebiasaan ini memudar. Sebagai contoh, selama tahun-tahun awal ledakan offshoring, kantor-kantor call center terpaksa mengundang para orang tua untuk berkunjung bersama para pelamar kerja karena generasi yang lebih tua itu tidak dapat memahami perusahaan terhormat macam apa yang meminta para wanita muda bekerja sampai larut malam menjawab telepon orang-orang asing. Sekarang pekerjaan itu dipandang bergengsi. Seiring dengan semakin banyaknya wanita bekerja, mereka menukar sari yang melambai dengan pakaian barat atau salwar kameez yang lebih santai, celana panjang dengan tunik yang longgar. Di daerah Hyderabad yang mayoritas Muslim, di kantor perusahaan offshoring 24/7 customer, para karyawati baru yang mengenakan burka untuk bekerja biasanya menggantinya dengan pakaian yang tidak terlalu mengekang dalam beberapa minggu. Bahkan tradisi pernikahan pun berubah. Kaum muda yang sedang meniti karir menunda pernikahan mereka. Setelah pernikahan, para wanita menentang kewajiban-kewajiban tradisional seperti memasak, menyiapkan bekal makan siang untuk suami-suami mereka, dan mempasteurisasi susu keluarga. Sampai dekade yang lalu, kebanyakan kaum muda India kelas menengah menerima praktik pernikahan yang dijodohkan, tetapi saat ini banyak wanita muda India yang independen secara finansial mengelak dari penjodohan semacam itu yang bahkan kakak mereka terpaksa menerimanya beberapa tahun sebelumnya. Pada masa lalu, para orang tua biasanya bertemu orang tua yang lain atau bahkan makelar pernikahan untuk menemukan jodoh yang cocok bagi anak-anak mereka, kemudian mempertemukan calon pengantin itu secara singkat sebelum pernikahan. Sekarang, bahkan jika penjodohan itu tetap berlaku, biasanya calon pengantin diperkenalkan dengan sejumlah pasangan potensial sampai mereka menemukan seseorang yang dapat mereka terima, bukan hanya atas pertimbangan orang tua. Di samping itu, pekerjaan di perusahaan-perusahaan offshoring juga berfungsi sebagai ajang memilih jodoh bagi para karyawan muda. R.N. Kaushik bergabung dengan Infosys pada 1991, ketika karyawan perusahaan itu berjumlah 13 orang dan gajinya hanya $55 sebulan. Dia bertemu istrinya di sana. "Kami adalah pasangan Infosys ke-6, katanya dengan bangga sambil menyebutkan nama-nama rekan kerjanya yang menikah setelah bertemu di Infosys. Kaum muda India dengan bersemangat mendiskusikan kebaikan, pernikahan cinta, di ruang-ruang chatting internet. Dan banyak kalangan muda India, seperti orang Barat, mengandalkan jasa kencan internet untuk menemukan cinta sejati. Iklan-iklan menyatakan Shaadi.com sebagai jasa perkawinan terbesar di dunia, dan Rediff Matchmaker India memiliki lebih dari 30 juta pengguna online. Bagi warga India, contoh yang paling mengejutkan dari betapa besarnya perubahan pada kaum wanita adalah kisah Nisha Sharma, seorang insinyur perangkat lunak. Pada malam pernikahannya, dia mengontak polisi dari telepon genggamnya untuk meminta mereka menahan tunangannya. Alasannya, beberapa saat sebelum pernikahan, keluarga sang pria tiba-tiba menuntut mahar sebesar $27 dan sebuah mobil baru dari ayahnya. Secara resmi, mahar sudah dilarang di India pada 1961, tetapi praktik keluarga mempelai wanita memberi hadiah-hadiah mahal kepada keluarga mempelai pria tetap merajalela sehingga keluarga pengantin wanita sering dirongrong selama bertahun-tahun setelah pernikahan untuk hadiah selanjutnya. Tunangan Sharma dipenjara, dan pada usia 21 tahun, dia menjadi pesohor di seluruh India. Para pejabat pemerintah mengeluilukannya sebagai teladan dan anak-anak mempelajari kisah keberaniannya di buku-buku sekolah. Yang miskin tetap miskin. Walaupun para lulusan Universitas India berbaris untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat memasukkan mereka ke dalam kelas menengah baru yang bersemangat, bagi penduduk miskin dan pedesaan India,
perubahan telah tertunda entah sampai kapan. Harapan, seperti halnya penghasilan, sedang meningkat di seluruh India, dan bukan hanya untuk mereka yang bekerja di call center. Balikan ketika kelompok India baru berkembang pesat, bagian besar India lainnya tumbuh lebih lambat atau tertinggal, menciptakan ketegangan sosial dan politik yang menutupi langkah maju India yang mengesankan. Para karyawan yang bergaji paling rendah dalam industri offshoring, yakni para karyawan call center, memperoleh gaji rata-rata $275 sebulan. Namun, sebagian besar rakyat India masih berpenghasilan kurang dari $60 sebulan atau hanya $2 sehari. Perubahan berlangsung amat lambat di desa-desa India, di mana 70% populasinya tinggal. Banyak desa kini memiliki sebuah televisi bersama, dan mereka yang mampu membeli komputer biasanya juga memiliki akses internet dial-up yang membantu meningkatkan pengetahuan tentang dunia luar. Tetapi, masalah-masalah sehari-hari yang lebih menekan tetap bergeming. Banyak desa masih kekurangan air, listrik, dan akses kesehatan yang dapat diandalkan. Pada 2006, dalam upaya untuk membasmi penyakit-penyakit seperti diare, pemerintah memulai kampanye gencar untuk meyakinkan penduduk desa membuat toilet luar rumah dan berhenti menggunakan ladang terdekat sebagai toilet. Ini adalah mantra kesehatan yang sama yang diperjuangkan Gandhi 70 tahun yang lalu. Sebuah desa di timur India bernama Idulbera menunjukkan bahwa desa-desa yang membuat perolehan besar pun tidak berhasil mengangkat penduduknya ke kelas menengah. Negi Singh Sadar, 70 tahun, adalah pemimpin Idulbera, di mana anak-anak mengurus sapi dan kambing sementara orang-orang dewasa bekerja di ladang-ladang atau menempuh jalan tanah bergelombang ke kota terdekat Jamshedpur untuk mencari kerja. Seluruh keluarga tinggal di dalam rumah-rumah berkamar satu dan berlantai tanah, dan jarang terlihat mobil atau sepeda motor, meski jaraknya ke kota terdekat 12 km. Dengan derma $6,500 dan iuran $4 dari warga desa, desanya mengubah praktik bercocok tanamnya dan penghasilan desanya meningkat 3 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Dulu kami hanya punya satu hasil panen setiap tahun, beras, kata Sadar, pria tinggi dengan rambut yang beruban dan murah tersenyum itu. Dia bangga atas perolehan desanya, yang berpenduduk 400 jiwa, sejak 1997, ketika ia berhasil membeli pompa air bersama. Warga desa bisa menyewa pompa itu dengan tarif 30 sen sejam plus biaya diesel yang dipakainya, membuat mereka bisa mengairi ladang mereka dan menambah tanaman lain. Sekarang, selain padi, desa itu menanam buncis, okra, dan terung untuk dijual di pasar Jamshedpur. Yang lebih menguntungkan, warga desa menanam bunga marigold jingga terang, menjadikannya karangan bunga, dan menjualnya, 2 rangkaian seharga 25 sen, untuk orang-orang yang hendak bersembahyang di kuil Hindu di Jamshedpur. Di negeri yang hanya 70% anak-anaknya divaksin, semua anak di Idulbera telah mendapat imunisasi, kata Sadar. Dia sudah merencanakan masa depan, dia menggunakan sebagian keuntungan desa untuk menanam pohon-pohon jati, yang baru bisa diambil hasilnya ketika anak-anak desa itu dewasa kelak. Namun, bahkan dengan semua perbaikan ini warga desa Idulbera tetap miskin dan terkucil, seakan hidup di era yang berbeda dengan saudara sebangsanya di Bangalore. Yang membuat frustrasi dari India, ungkap ahli ekonomi India peraih hadiah Nobel Amartya Sen, adalah bahwa kebenaran apapun yang bisa Anda katakan tentang India, yang sebaliknya juga benar. Negara ini betul-betul tidak bisa dengan mudah digeneralisasi, yang ada adalah ironi, keruwetan, dan kontradiksi pada hampir semua pernyataan fakta apapun tentangnya. Yang jelas, pemisahan India baru dan India lama tidak hanya jarak antara desa dan kota. Sebagian penduduk desa berhenti bertani dan pindah ke kota-kota untuk mencari kerja. Kota-kota sudah sangat kekurangan rumah, maka mereka akhirnya tinggal di daerah-daerah kumuh yang paling mengerikan di dunia. Warga miskin pedesaan India, seperti mereka yang di Cina, tidak tampak oleh kebanyakan pengunjung,
tetapi masyarakat miskin perkotaan sangat mencolok. Orang miskin di kota-kota India juga seakan-akan tinggal di negeri yang berbeda dengan tetangganya yang profesional muda, dengan lebih sedikit peluang untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan, mirip penduduk daerah padat Amerika yang seolah terjebak di dalam dunia yang berbeda dengan warga kelas menengah Amerika. Ketika pengunjung yang baru pertama kali datang ke Bombay mulai pulih dari keheranannya mendarat di bandara yang ketinggalan zaman setelah mendengar pertumbuhan ekonomi India yang pesat, dia akan lebih terkejut lagi saat melihat pemandangan di kota, daerah kumuh terbesar di Asia. Gubuk-gubuk menentang gravitasi berdiri di atas gubuk reyot yang lain sampai mencapai beberapa tingkat. Seperti jumlah lainnya di kota berpenduduk 16 juta, di negara dengan 1,1 miliar jiwa ini, jumlah penghuni daerah kumuh ini akan mengagetkan orang dari negara lain. Daerah kumuh ini saja, Dharavi, memiliki sekitar 600.000 penduduk, separuh di antaranya adalah anak-anak. Daerah kumuh ini, dengan gang-gangnya yang becek, bengkel-bengkel berdebu, saluran air yang terbuka, dan toilet serta kamar mandi yang banyak sekali, adalah rumah bagi orang sebanyak yang tinggal di Kansas City, Seattle, Washington, DC, atau Frankfurt, Jerman. Orang-orang miskin yang berkumpul ini terutama akan mengejutkan bagi orang Barat, yang biasanya melihat orang miskin dalam kelompok-kelompok kecil, para tunawisma yang tidur dekat perapian hangat di malam musim salju New York, misalnya. Orang yang baru pertama kali datang ke sana akan terkejut melihat kemiskinan di Dharavi sebagaimana orang-orang di seluruh dunia terkejut melihat pemandangan kelas bawah Amerika yang disiarkan ke seluruh dunia ketika badai Katrina menghantam New Orleans. Yang lebih mengejutkan, Dharavi adalah daerah kumuh yang kaya. Tak banyak pengangguran di sana. Para penduduknya adalah supir dan tukang kebun, montir pesawat terbang dan mahasiswa, gawai kantor dan buruh pabrik, pekerja penyamakan atau buruh lepas. Banyak warganya yang bekerja membangun jalan dengan upah Rp2.500 sehari, pekerjaan yang menjadi mudah ditemukan sejak reformasi 1991. Para ibu rumah tangga di sana menjalankan pekerjaan bordir lepasan. Gang-gang sempit Dharavi direcoki oleh desing gergaji dari bengkel-bengkel mungil pembuat mebel. Dereran rumah diusik oleh kehadiran sebuah bengkel penyamakan kulit yang mengeluarkan bau tak sedap, di mana pada satu hari musim panas, kulit domba yang keputih purihan ditumpuk 1,5 meter, di dekat tumpukan kulit kambing. Dua orang pekerja tidur-tiduran di atas balai-balai di bengkel itu, tidak terganggu oleh bau kulit yang tengah dijemur atau lalat-lalat yang nekat. Anak-anak bermain di tempat terbuka yang penuh sampah, mengejar ayam-ayam yang lewat atau anjing yang berkeliaran. Di Dharavi, rumah rata-rata berukuran 100 kaki persegi disewakan dengan tarif Rp220.000 sebulan, sedangkan apartemen ukuran keluarga dengan ukuran kira-kira 220 kaki persegi disewakan dengan harga Rp55 sebulan. Seluruh keluarga tinggal di dalam satu kamar, tetapi mereka memiliki listrik dan televisi. Kebanyakan warga Dharavi sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan meskipun mereka tidak kaya, mereka adalah kelompok yang kuat. Bagi para politikus, mereka adalah ratusan ribu pemilih potensial yang bisa dirayu dengan menambah kamar-kamar mandi bersama atau janji tidak akan menggusur lingkungan itu, meski lokasinya dekat dengan pusat kota. Betapapun mengerikannya Dharavi bagi orang luar, sebagian besar penduduknya percaya bahwa keadaan yang lain lebih buruk. Mereka mungkin benar. Para penghuni daerah kumuh Bombay tidak sama dengan para penghuni trotoarnya, 25.000 keluarga yang tinggal di tepi jalanan Bombay dalam gubuk-gubuk reyot yang ilegal, tetapi tampak permanen. Sepanjang satu bentang jalan, pipa-pipa beton yang menunggu dipasang digunakan sebagai taman bermain dadakan bagi anak-anak. Pondok-pondok sepanjang jalan itu adalah rumah bagi kaum miskin yang paling miskin di kota itu. Mereka tidak sanggup tinggal di Dharavi. Daerah kumuh itu terlalu mahal.
kemiskinan yang menyebar luas seperti yang ditemukan di gubuk-gubuk perkotaan dan desa-desa semacam Idulbera masih ada karena penghasilan naik dari dasar yang amat rendah. Reformasi India pada 1991 merangsang pertumbuhan ekonomi keseluruhan, dan penghasilan rata-rata India hampir berlipat ganda pada dekade yang lalu. Sejak itu, ratusan juta rakyat India bergerak dari sangat miskin menjadi miskin saja. Di daerah kumuh terbesar di Bangalore, Ejipura, pondok-pondok beratap lembaran plastik telah meningkat menjadi rumah tembok mungil dalam tahun-tahun belakangan ini. Meskipun demikian, pada 2005, sekitar 36% penduduk India masih hidup dengan penghasilan kurang dari $1 sehari dan 81% dengan penghasilan kurang dari $2 sehari, menurut Asian Development Bank. Namun, seluruh pekerjaan call center di dunia tidak akan bisa memecahkan masalah kemiskinan India. Amat sedikit kaum miskin yang akan memenuhi syarat untuk bekerja di call center meski golongan elit India memiliki reputasi yang baik atas keberhasilan pendidikan. 35% rakyat India buta huruf. Walaupun perguruan tinggi India terkenal menghasilkan para insinyur yang bagus, sekolah-sekolah dasar negara itu tetap berjalan terseok-seok. Pendidikan dasar yang wajib dan gratis baru diberlakukan dalam undang-undang pada 2001. Hanya 15% siswa India mencapai sekolah menengah atas dan hanya 7% yang lulus. Hampir 3/4 anak lelaki India bisa membaca, tetapi hanya setengah anak perempuan India yang bisa membaca dan menulis. Banyak yang tidak akan memenuhi syarat untuk bekerja di pabrik modern jika India berhasil menarik investor asing sebanyak Cina. Kelas-kelas penuh sesak, dan guru-guru sering tidak hadir. Para orang tua berusaha keras memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah bermutu sehingga sekolah-sekolah swasta bertambah banyak, dan bahkan keluarga-keluarga miskin berhemat agar dapat membayar biaya pendidikan yang mulai dari sekitar $25 setahun. Kemajuan India baru yang gemerlapan menyembunyikan masalah yang susah dihilangkan, seperti tingginya tingkat kematian anak, kekerasan terhadap wanita, diskriminasi berdasarkan kasta, dan perselisihan antamat beragama. Ketika wanita-wanita terpelajar seperti Nisha Sharma dan para kolega call center-nya semakin berperan dalam ekonomi global, wanita-wanita miskin tetap dirugikan. Di sebagian besar India, kelahiran anak laki-laki dirayakan, sedangkan kelahiran anak perempuan dipandang sebagai beban keuangan masa depan karena merebaknya praktik keluarga-keluarga pengantin wanita membayar mahar. Akibatnya adalah aborsi pemilihan jenis kelamin dan pembunuhan bayi perempuan. Hanya 90 anak perempuan terlahir untuk setiap 100 anak laki-laki secara rata-rata, dan di beberapa daerah hanya 75 anak perempuan untuk setiap 100 anak laki-laki. India tampaknya tidak bisa meninggalkan tradisi yang sudah lama ditinggalkan negara lain. India masih mempunyai pengantin wanita anak-anak. Lebih dari separuh gadis desa dinikahkan sebelum mereka berusia 18 tahun, hanya untuk menjadi pekerja ladang atau pembantu di keluarga suami mereka. Bahkan kalaupun mereka cukup umur, sebagian wanita menghadapi penganiayaan, terutama di daerah utara yang miskin. Pada 2004, terjadi setidaknya 7.000 pembunuhan mahar, di mana keluarga sang suami membunuh wanita yang keluarganya tidak dapat memenuhi tuntutan mahar tambahan. Metode pembunuhan yang sering dipakai adalah menyiram sang wanita dengan minyak tanah dan membakarnya, lalu menyatakan bahwa dia meninggal karena kecelakaan saat memasak. Di banyak bagian India, janda masih diperlakukan sebagai paria, dijerumuskan ke dalam kemiskinan oleh keluarga mereka. Karena separuh wanita India buta huruf, sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari kemiskinan dengan menemukan pekerjaan yang bayarannya layak. Bahkan sistem kasta pun masih berlaku. Kendati kasta secara umum tidak lagi menjadi pertimbangan dalam interaksi sosial atau di tempat kerja di kota-kota besar India, dan perkawinan antar kasta yang dahulu dipandang radikal kini sudah menjadi umum, kasta belum hilang seperti perbudakan, dan seperti rasisme yang terjadi di Amerika, diskriminasi berdasarkan kasta terus berlangsung di India.
orang India berkasta rendah juga warga suku-suku terus menerima diskriminasi, terutama di luar kota-kota India. Ada 400 suku di India, yang jumlah populasinya mencapai 60 juta jiwa. Anggota suku-suku ini disebut Adivasi, bersama anggota kasta-kasta paria, disebut Dalit, tetap terpinggirkan secara sosial dan ekonomi di India. 20% penduduk pedesaan adalah Dalit, tetapi 38% dari golongan yang sangat miskin adalah Dalit, begitu pula 11% penduduk pedesaan adalah Adivasi, tetapi 48% dari yang sangat miskin adalah anggota suku-suku. Akhirnya, pemisahan India selama kemerdekaan pada 1947 gagal untuk mengekang perselisihan agama. Kini 142 juta Muslim tetap di India, lebih dari 140 juta yang tinggal Pakistan. Sungguh pun pemikahan antara orang Hindu dan Muslim yang dahulu tabu sekarang menjadi semakin biasa. Perselisihan agama masih terjadi. Dari waktu ke waktu, para teroris menyulut bara perselisihan Hindu-Muslim dengan mengebom kereta api, kuil, atau masjid. Perang jalanan yang sulit dipadamkan antara penganut Hindu dan Muslim masih berlangsung di Mumbai. Dan pada front internasional, ketegangan diplomatik masih terjadi antara India dan Pakistan, dua tetangga bersenjatakan nuklir yang masih memperebutkan penguasaan wilayah utara Kashmir. Ketegangan-ketegangan yang telah lama membara itu mudah dilupakan saat perhatian teralihkan ke ekonomi India dan upaya-upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat India. Untuk membawa serta kaum miskin India dalam perjalanan menuju India baru dibutuhkan penciptaan lapangan kerja yang sangat banyak. Hal itu akan bisa terwujud hanya dengan menambah ribuan pabrik, menggalakkan proyek-proyek pembangunan, atau terus-menerus meningkatkan ekspor pertanian, atau ketiga-tiganya. Semua itu bergantung pada seberapa cepat India memodernisasi infrastruktur. Jika jalan-jalan baru belum dibangun untuk menghubungkan pabrik dan pertanian dengan pelabuhan dan rel kereta api, baik pabrik maupun para petani tidak akan melihat lonjakan ekspor sebesar Cina yang akan menciptakan ratusan juta pekerjaan. Betapapun lambatnya, India akhirnya mulai membangun jalan-jalan, dan itu tidak hanya menciptakan pekerjaan pengaspalan, tetapi juga membantu menghubungkan desa-desa terpencil dengan kota-kota. Hal itu membuat para petani dapat mengangkut hasil panen mereka ke pasar dengan lebih efisien dan memungkinkan warga desa yang lain untuk pulang pergi ke tempat-tempat kerja di kota yang berupah lebih tinggi. Jika pemerintah menggalakkan pembangunan jalan, akan bermunculan pabrik-pabrik baru, tetapi tak ada yang bisa mengatakan kapan pemerintah akan bergerak. Jika itu belum terjadi, kesuksesan tampaknya masih akan lama tiba. Meskipun minim infrastruktur modern, India sudah melihat perolehan nyata dalam pekerjaan pabrik, dan ketika industri manufaktur akhirnya melirik India, jumlah itu mulai bertambah. Sebagai contoh, karena pemotong intan India berupah 20% dari upah orang Eropa untuk pekerjaan yang sama, sebagian besar industri pemotongan dan penggosokan intan telah pindah dari Belgia ke India, menciptakan setidaknya 500.000 pekerjaan bagi warga India. Pesatnya pertumbuhan pasar telepon genggam India membuat Motorola dan Nokia membangun pabrik-pabrik telepon genggam di India. Pembuat suku cadang mobil Jerman, Robert Bosch, menggandakan investasi awalnya menjadi $390 juta. General Motors mengumumkan bahwa ia akan mendirikan pabrik mobil kedua di India, dengan taruhan bahwa akan semakin banyak warga India yang segera mampu membeli mobil seiring dengan terbukanya berbagai lapangan kerja. Sebagian perolehan itu datang ketika negara-negara maju memasuki arena permainan, saat Amerika Serikat dan Eropa mencabut kuota tekstil yang berumur 30 tahun pada 2005, pabrik tekstil India meraup untung. Ekspor ke Amerika Serikat saja melesat 36%, dengan order-order dari The Gap, Chartered Barrel, dan sebagainya. Jika pembangunan Cina lebih mengangkat ekspor pabrik, barangkali sumber potensi pertumbuhan India yang paling besar datang dari pedesaan, di mana sebagian besar rakyat India tinggal.
60% pekerja India dan sepertiga dari produk ekonominya bergantung pada pertanian. Para politikus memimpikan terciptanya lapangan kerja di daerah pedesaan sebagai cara yang cepat untuk mendatangkan rezeki rakyat India yang paling miskin dan sebagai cara untuk mencegah perpindahan massal ke kota-kota yang sudah padat. Dunia maju juga patut disalahkan atas fakta bahwa India tidak banyak mengekspor hasil pertaniannya. Negara-negara barat menolak keras untuk memotong subsidi bagi para petani mereka sehingga membuat harga produk India jauh lebih tinggi. Uni Eropa terkenal membayar para petani mereka $2 per sapi dalam subsidi harian, lebih besar daripada nafkah sebagian besar orang India setiap hari. Namun, minimnya infrastruktur India adalah suatu rintangan besar bahkan bagi para petani. Bukan saja banyak warga desa yang tidak mendapat fasilitas listrik dan pompa air yang dapat membantu mengairi ladang-ladang, tetapi mereka juga terlumpuhkan oleh jaringan jalan raya India yang buruk setelah mereka berhasil memanen tanaman mereka. Dengan langkanya mesin pendingin, 40% buah dan sayuran India membusuk sebelum mencapai pasar karena membawanya dari pertanian ke kota melalui jalan-jalan tanah dan jalan raya yang penuh lubang sangat menyita waktu. Salah seorang pebisnis terkemuka India, Mukesh Ambani, Direktur Reliance Industries, perusahaan India terbesar, berencana untuk mengubah semua itu. Dia mengeluarkan dana $5 miliar untuk mengubah cara kerja industri pertanian India, dari pembiayaan benih sampai tempat menjual hasil panen. Pertama-tama Ambani berencana untuk membangun 1.600 toko-toko pertanian di seluruh India, yang akan menjual benih, pupuk, dan bahan bakar lalu memberi para petani kredit untuk membeli bahan-bahan itu. Ketika ladang-ladang dipanen, para petani dapat menjual hasil panen mereka ke toko yang sama. Rencana Ambani dipolakan berdasarkan satu contoh yang memelopori di India Utara oleh Tata Chemicals, divisi bahan kimia dan pupuk Lata Group. Jaringan toko pertanian serba ada yang bernama Kisan Sansar, pusat pertanian, itu melayani lebih dari 20.000 desa dan 4 juta petani di 3 negara bagian, tetapi peraturan usang India menghalangi Tata untuk memperluas jaringan itu ke seluruh India. Pusat-pusat pertanian ini revolusioner di India. Sampai saat ini, para petani harus membayar bunga yang keterlaluan jika meminjam uang dari kreditor setempat yang kadang-kadang membebankan lebih dari 10% per hari. Musim hujan yang parah biasanya menghancurkan panen dan membangkrutkan para petani yang tidak sanggup melunasi pinjaman yang meragikan itu, utang mereka naik sampai sekitar 10 juta rupiah. Pada 2005, ratusan petani melepaskan diri dari lilitan utang dengan bunuh diri, biasanya dengan meminum pupuk. Kehadiran pinjaman bagi para petani dengan tarif yang wajar akan meringankan dampak kegagalan panen. Ambani juga berencana untuk membangun 85 pusat logistik modern untuk mengangkut hasil panen dari toko-toko pertanian tadi ke para konsumen, sebagian di India dan sebagian lagi di luar negeri. Mungkin bagian yang paling ambisius dari rencananya adalah mengubah cara menjual bahan pangan itu, dengan memintas toko-toko kecil yang banyak sekali, yang sekarang menjual 96% barang-barang India. Ambani ingin mendirikan Walmart India, menciptakan jaringan toko di seluruh India untuk menjual hasil pertanian dan barang-barang lainnya. Pada saat yang sama, sistem distribusi modern akan membawa hasil pertanian ke pelabuhan dan bandara, menciptakan $20 miliar ekspor pertanian, menurut perhitungan Ambani. Ledakan penduduk dan keruwetan politik. Pada tahun 2030, para ahli demografi meramalkan, India akan menjadi negara berpenduduk paling banyak di bumi, mengalahkan Cina di sekitar titik ketika keduanya mencapai jumlah penduduk 1,45 miliar jiwa. Juga pada 2030, ramal para ahli ekonomi, India akan mengungguli Jepang menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Dan pada 2030 itu pula, India akan memiliki angkatan kerja terbesar di dunia karena 68% populasinya akan mencapai usia kerja, persentase yang sangat tinggi dibandingkan para pensiunan dan anak-anak yang bergantung pada penghasilan pekerja.
India akan mempunyai 986 juta penduduk usia kerja pada 2030, meningkat 270 juta dari 2006. Para ahli demografi menyebut fenomena ini fase dividen demografi, yaitu titik terbaik demografi yang biasanya membantu ekonomi sebuah negara tumbuh lebih cepat karena kelompok yang aktif secara ekonomi yang jumlahnya besar cenderung memiliki tingkat simpanan dan investasi yang lebih tinggi, yang juga berarti memiliki penghasilan yang lebih banyak untuk membeli barang-barang konsumsi. Para ahli demografi mengatakan bahwa, jika semuanya setara, ekonomi meledak ketika negara memiliki angkatan kerja yang lebih besar, seperti ketika ekonomi Amerika meledak setelah para baby boomer memasuki angkatan kerja. Namun, bagi India, dividen demografi itu bisa menjadi ancaman yang serius. Sekarang India memiliki populasi yang muda, separuh dari 1,1 miliar rakyatnya berusia di bawah 25 tahun, dan 31% kurang dari 16 tahun, belum lagi usia kerja. Yang lebih penting, populasi usia kerja India, mereka yang berusia 15-60 tahun, tumbuh lebih cepat daripada populasinya secara keseluruhan. Ketika gelembung demografi muda India mencapai usia kerja, India akan membutuhkan pekerjaan jauh lebih banyak daripada yang kini telah ada agar standar hidupnya tidak turun. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi kaum miskin India sangat penting, bahkan perkara hidup dan mati. India kini tidak memiliki pekerjaan bagus yang memadai bagi para pekerjanya, apalagi kalau ditambah jutaan pekerja baru. Jika ia tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan lebih baik dan menciptakan lapangan kerja bagi mereka ketika mereka mencapai usia kerja, India akan menghadapi bom waktu penduduk. Negara itu akan menjadi lebih miskin, bukan lebih kaya, dengan ratusan juta rakyatnya terjerat dalam kemiskinan. Tantangannya amatlah besar. Hingga 2050, India diduga akan memiliki penduduk 1,6 miliar orang, lebih banyak daripada Cina yang 1,4 miliar. Para ahli demografi memproyeksikan bahwa India akan memiliki 230 juta pekerja lebih banyak daripada Cina dan sekitar 500 juta lebih banyak daripada Amerika Serikat. India berada pada titik kritis. Apabila negara ini gagal menciptakan pekerjaan bagi populasi pekerjanya yang tumbuh pesat, ia dapat terperosok ke dalam kemiskinan dan keputusasaan. Pemerintah India menggambarkan pertumbuhan penduduk negara itu sebagai keuntungan global yang amat besar. Supaya hal itu terbukti, pemerintah tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan pekerjaan bagi semua pekerja baru pada dekade-dekade yang akan datang. Karena fenomena offshoring telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan asing, India akhirnya dapat tampil di atas panggung ekonomi dunia. Pemerintah India harus menangkap kesempatan bersejarah ini. Harus mereformasi lagi ekonominya dan memodernkan infrastruktur negara itu, mendorong perusahaan-perusahaan India untuk tumbuh sekaligus menarik pabrik-pabrik asing yang akan menciptakan pekerjaan, seperti yang telah dilakukan Cina dengan sukses selama dekade yang lalu. Konstelasi faktor-faktor yang unik menunjukkan dengan objektif bahwa India sekarang berada pada awal masa pertumbuhan emas, kata mantan Menteri Keuangan Vijay Kelkar. Jika kami menangkap momen ini, India dapat melewati kemiskinan, dan generasi yang akan datang dapat menikmati era kemakmuran yang tak pernah terjadi sebelumnya dan suara yang menentukan dalam membentuk tata ekonomi dan politik dunia. Tapi dia juga memberikan sebuah peringatan, kami harus memilih dengan bijak karena pilihan yang keliru sekarang dapat berarti seluruh generasi masa depan akan tetap miskin selamanya. Sejauh ini, catatan prestasi India membingungkan, dan tantangannya terutama adalah politik. Komentator politik asing terkejut ketika pemerintahan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee kalah telak pada 2004. Mereka kaget karena ekonomi India sedang maju, industri offshoring menciptakan begitu banyak pekerjaan baru sehingga slogan kampanye Vajpayee adalah, India Gemilang. Kaum miskin yang mayoritas menentang dan menurunkannya dari jabatannya. India tidak gemilang bagi mereka. Dalam kenyataannya, kaum miskin menyaksikan saudara sebangsanya maju sementara kehidupan mereka tak banyak berubah.
para politikus dan pemimpin bisnis telah mencapai sebuah konsensus pasca pemilu bahwa India harus menemukan jalan untuk memberi kaum miskinnya prospek yang lebih baik. Adanya dua India tidak akan berhasil, kata Nilekani dari Infosys. Karena sistem demokrasi, strategi apapun harus mengarah kepada pertumbuhan yang adil. Secara politik, India harus membawa semua orang dalam perjalanan itu. Setelah kekalahan Vajpayee pada 2004, pemerintah berikutnya adalah sebuah koalisi berbagai partai, dipimpin oleh Partai Kongres. Untuk memenuhi tuntutan kaum miskin, salah satu upaya awal pemerintahan BAM itu adalah National Rural Employment Guarantee Act, disahkan oleh parlemen pada 2005, yang menjamin 100 hari kerja setahun bagi setiap rumah tangga pedesaan yang menginginkannya dengan upah sekitar tingkat upah minimum rata-rata, yaitu $1,35 sehari. Karena besarnya jumlah penduduk miskin India, biayanya mencapai $9,1 miliar atau 1,3% dari PDB India pada saat pemerintah sudah menanggung defisit yang besar. Program pekerjaan itu akan berfungsi sebagai jaring keamanan esensial bagi mereka yang sangat miskin, tetapi pengangkaran ekonomi terbesar akan datang dari penciptaan pekerjaan-pekerjaan sektor swasta. Yang membuat frustrasi mereka yang ingin melihat India melanjutkan kemajuan ekonominya adalah bahwa partai-partai kiri dalam pemerintahan koalisi, seperti Gandhi dan Nehru puluhan tahun sebelumnya, dengan alasan melindungi kaum miskin menghambat pembangunan ekonomi yang justru akan menciptakan pekerjaan untuk mereka. Politikus memperlambat pembangunan bandara-bandara dan jalan-jalan baru yang bisa membantu menarik pekerjaan-pekerjaan pabrik baru. Kadang-kadang para politikus itu berpihak kepada para penghuni liar yang harus dipaksa keluar dari tempat-tempat yang akan dibangun. Kadang-kadang mereka mendukung perusahaan-perusahaan lokal yang keberatan atas diberikannya kontrak pembangunan bandara dan infrastruktur kepada perusahaan asing yang berpengalaman. Apapun yang mereka lakukan, kemajuan ekonomi menjadi terhambat. Pada pertengahan tahun 2006, sebuah rencana pemerintah yang sederhana untuk menjual saham minoritas dalam beberapa BUMN dibatalkan ketika partai-partai kiri mengancam untuk menarik diri dari koalisi dan menjatuhkan pemerintah jika rencana itu jadi dilaksanakan. Zona-zona ekonomi khusus baru yang diperjuangkan oleh Departemen Perdagangan India terancam oleh perseteruan politik dan kebijakan reformasi yang setengah hati. Departemen Keuangan India selalu mengeluh bahwa tarif pajak yang lebih rendah di zona-zona itu akan mengurangi pendapatan pemerintah, sementara Sonia Gandhi, pemimpin berpengaruh Partai Kongres, komplain pada September 2006 bahwa zona-zona tersebut buruk bagi para petani. Ketegangan politik terjadi sebagian karena sejarah kolonial India dan sebagian karena kesenjangan antara dua dunia India. Di bawah papan-papan reklame di Bombay yang memamerkan telepon seluler terbaru, kartu kredit, dan polis asuransi yang dipasarkan kepada para profesional muda baru India, India lama tetap ada. Anjing-anjing berkeliaran di sekitar orang-orang yang mengais-ngais tumpukan sampah. Para pedagang di warung-warung kotor pinggiran jalan menjual air tebu segelas Rp100. Para lelaki bekerja seperti lembu mendorong gerobak yang panjangnya 3 meter penuh tumpukan bahan-bahan bangunan melintasi jalan-jalan kota menuju lokasi pembangunan. Tanpa perubahan, penciptaan lapangan kerja akan terhenti, dan kaum miskin, mereka yang katanya dilindungi para politikus, akan terus menderita. Kami harus menciptakan mesin yang menarik seluruh ekonomi. Kami harus menciptakan pekerjaan manufaktur, jasa, dan pertanian, kata Nilekani. Industri TI India tidak bisa menjadi satu-satunya kemungkinan. Ia hanya bisa menciptakan pekerjaan bagi beberapa juta orang. Ini adalah mesin hebat yang menarik kereta, tetapi kami tidak bisa membiarkan mesin ini maju sementara gerbong kereta yang lain tertinggal di stasiun. Apa yang dicapai oleh Cina dengan otoriter, harus dicapai oleh India sebagian dengan persuasi. Untuk memajukan perkembangan ekonominya, India harus mulai mengatasi keengganan pasca kolonialnya untuk menghubungkan diri dengan ekonomi dunia,
dan ia harus membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perusahaan-perusahaan India dan asing untuk membuka lapangan kerja di India. Pemerintah India mesti menguasai politik kaum miskin yang PK. India sampai kini memiliki lebih banyak orang miskin daripada kelas menengah. McKinsey menghitung bahwa 110 juta rumah tangga India, sekitar 550 juta orang, hidup dengan penghasilan antara $1.500 dan $4.000 setahun, dan 40 juta rumah tangga lagi betul-betul melarat, bertahan dengan penghasilan kurang dari itu. Mereka mungkin miskin, tetapi mereka tidak lemah. Di India, pemilih miskin besar jumlahnya, dan kelas menengah sering tidak datang ke bilik pemilu, hampir berlawanan dengan pola di Amerika Serikat. Pemerintah India mesti meyakinkan para pemilih bahwa perubahan yang digunakannya untuk memacu perkembangan ekonomi akan memberi mereka keuntungan, sesuatu yang kadang kala lebih mudah dilihat dari jauh. Harus membuktikan bahwa pembangunan jalan-jalan baru akan menciptakan ratusan ribu pekerjaan konstruksi bagi kaum papa bahkan saat ia menggusur sebagian dari rumah mereka. Harus meyakinkan bahwa mengizinkan perusahaan-perusahaan asing membangun pabrik-pabrik baru akan menghasilkan gaji yang mantap bagi ratusan ribu lainnya. Ia harus menunjukkan bahwa membiarkan toko-toko eceran baru bersaing dengan warung-warung tradisional akan menghasilkan harga yang lebih murah dan lebih banyak pekerjaan tercipta daripada yang hilang. Dan jika pemerintah tidak mengusung argumen-argumen tadi, seperti yang terjadi hingga saat ini, ia harus puas untuk membiarkan perusahaan-perusahaan seperti Infos milik Murthy, Reliance Industries milik Ambani, dan Tata Group milik Tata membuat perubahan yang tidak bisa dibuat oleh pemerintah. Tidak seperti Cina, di mana pemerintah memelopori perubahan dengan menggalakkan proyek-proyek pembangunan besar, India mungkin perlu membiarkan perusahaan swasta memimpin jalan. Jika India tak ingin ketinggalan, perkembangan ekonominya harus memiliki pahlawan politik karismatik. Perdana Menteri yang sekarang, Manmohan Singh, berkomitmen kepada pembangunan, tetapi dia adalah seorang teknokrat yang tidak akan dipandang karismatik. Apabila India gagal membebaskan ekonominya sepenuhnya ketika ia sedang mendapat perhatian para investor dari seluruh dunia, ia akan membayar harga mahal dalam kemakmuran baik sekarang maupun ketika penduduk mudanya menjadi raksasa usia kerja yang membutuhkan pekerjaan. India harus meninggalkan reformasi setengah hati yang memperlambat kebangkitan ekonominya atau akan kehilangan kesempatan bersejarah untuk mendorong ratusan juta rakyatnya keluar dari kemiskinan.